kan kata Assalamualaikum biasa. Tidak baliknya lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tusan Noval Ari Gunawan dengan NIM 2025 004 0071 dari kelas TI 5E. Di sini saya akan mengerjakan tugas esai dari mata kuliah aljabar linear. Dan materi yang saya ambil di sini adalah aljabar linear. Oke, langsung saja masuk ya ke materinya. Yang pertama, apa itu aljabar linear? Jadi, aljabar linear itu adalah cabang matematika yang mempelajari vektor, matriks, persamaan linear, dan ada transformasi linear gitu. Jadi, aljabar linear ini adalah cabang matematika yang mempelajari vektor, matriks, dan persamaan linear serta bagaimana semuanya saling berhubungan gitu. Jadi ada 4 tuh, ada vektor, matriks, dan persamaan linear serta transformasi linear gitu. Nah, yang pertama itu apa itu persamaan linear? Nah, tadi kan ada 4 tuh. Nah, ini apa? Yang pertama persamaan linear. Yaitu apa sih persamaan linear itu? Jadi persamaan linear itu adalah persamaan matematika yang variabelnya itu misalnya nih x, y. Nah, hanya berpangkat 1 dan membentuk garis lurus jika digambar gitu. Nah, jadi persamaan linear ini adalah persamaan matematika yang variabelnya misalkan x atau y hanya berpangkat 1 dan membentuk garis lurus jika digambar gitu. Nah, satu pengertian yang sederhananya. Jadi pengertian linear secara sederhana itu seperti kalimat matematika yang satu mengandung variabel huruf, koma misalnya x. Yang kedua ada tanda sama dengan. Nah, jadi persamaan linear itu ada mengandung variabel, ada tanda tangan, tanda sama dengan. Terus pangkat variabelnya itu tidak lebih dari 1 gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 1 si persamaan linear ini. Contohnya ini ada satu variabel, ada a x plus b sama dengan 0. Terus ini contoh yang dua variabelnya dulu, ax tambah by sama dengan c gitu. Nah, ini ada contoh nih, contoh persamaan linear satu variabel, misalnya 2x tambah 3 sama dengan 7. Nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kurangi 3 dari kedua sisi. 2x sama dengan 4. Nah, bagi 2. Jadi x-nya itu adalah 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 2 gitu. Nah, terus contoh ini ya, contoh yang dua variabelnya. Ada x plus y sama dengan 5. Artinya kalau x-nya itu sama dengan 2, maka y sama dengan 3. Kalau x-nya 1, maka y-nya 4. Jadi jawabannya itu tidak cuma 1, tapi banyak pasangan nilai. Nah, itu ya, ini contoh persamaan linear dua variabel. Nah, terus persamaan linear juga punya ciri-ciri. Yang pertama itu pangkatnya harus satu variabel yang tadi sudah kita bilang. Yang kedua, tidak ada perkalian antara variabel, misal x, y. Ya, terus grafiknya itu garis lurus ya, gak melengkung gitu. Nah, terus bisa diselesaikan dengan cara sederhana yang sudah tadi kita kerjakan. Nah, jadi kesimpulannya persamaan linear ini adalah persamaan dengan variabel berpangkat 1. Yang kedua, mudah sekali ya diselesaikannya. 3, grafiknya garis lurus. Dan 4, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah aljabar linear dari yang pertama yaitu persamaan linear. Nah, terus yang kedua ada matriks. Ya, tadi kan ada 4 tuh. Nah, ini yang kedua yaitu matriks. Dari 4 tadi, dari yang si persamaan linear, matriks, vektor, sama transformasi linearnya. Ini ada yang kedua yaitu matriks. Apa sih matriks itu? Jadi matriks itu adalah kumpulan angka yang disusun dalam baris horizontal dan kolom vertikalnya, lalu ditulis dalam bentuk kotak atau tabel. Nah, seperti ini contohnya nih
Ini seperti ini contohnya. Nah, yang pertama, pengertian sederhananya dari si matriks ini. Bayangkan matriks itu seperti tabel angka. Nih contohnya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada dua baris, dua kolom gitu kan. Artinya matriks di atas ini punya dua baris, dua kolom. Maka disebut matriks 2 kali 2 gitu. Nah, terus yang kedua ada bentuk umum matriks. Biasanya ditulis seperti ini. A sama dengan A, B, C, D gitu. Jadi huruf besarnya itu A, itu adalah nama matriksnya. Terus angka yang di sini itu yang A, B, C, D ini itu adalah elemen matriksnya. Nah, terus operasi dasar pada matriks, penjumlahan matriks. Nah, jadi ini adalah operasi dasar pada matriks ya. Hanya bisa dilakukan kalau ukurannya sama. Jadi misalkan ini kan dua kolom dua baris. Nah, itu tidak boleh beda gitu. Ini kan 1 2 3 4 plus 5 6 7 8. Nah, 1 ditambah 5 yaitu 6, 2 tambah 6 itu 8, 3 tambah 7 itu 10, 4 tambah 8 itu 12. Nah, gitu tuh. Ini di penjumlahan gitu. Terus ada perkalian matriks. Ini sederhana ya. Jadi matriks itu bisa dikalikan, tapi ada aturan khususnya, yaitu jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris. Misalkan nih ada kolom nih 1 2 ini kali 3 4. Jadi itu sama dengan 1 kali 3 plus 2 kali 4. 1 kali 3 3, 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11 gitu. Nah, terus kegunaan matriks ini juga dalam kehidupan nyata masih banyak dipakai ya. Yang pertama itu untuk grafika komputer seperti game, animasi. Nah, jadi ketika kita ingin membuat game atau membuat animasi itu matriks ini sangat digunakan gitu kan. Aljabar ini sangat dipakai. Yang kedua untuk AI dan machine learning gitu. Terus ada pengolahan data, teknik dan sains. Jadi contoh sederhananya nilai siswa dalam tabel. Terus ada data penjualan per hari. Jadi guru-guru atau pedagang-pedagang, nah itu bisa tuh menggunakan matriks ini sebagai wadahnya untuk membuat sistemnya itu lebih mudah gitu. Nah, jadi kesimpulannya matriks itu adalah yang pertama susunan angka dalam baris dan kolom. Yang kedua digunakan untuk mengelola data dan perhitungan. Yang ketiga punya banyak manfaat di dunia teknologi. Nah, terus yang ketiga dari empat itu, yang pertama dari persamaan linear, terus ada matriks, terus ada transformasi linear, dan juga ada vektor. Nah, apa sih vektor itu? Nah, vektor itu adalah kumpulan angka yang menyatakan besar nilainya dan arah. Dalam matematika, vektor biasanya ditulis dalam bentuk kolom atau baris. Ya, jadi pengertian sederhananya itu kalau angka biasa atau skalar cuma punya nilai, vektor punya nilai plus arah gitu. Jadi kalau angka biasa mah punya nilai doang, kalau vektor mah punya nilai plus arah gitu. Contohnya kalau skalar itu 5 hanya angka biasa gitu. Kalau vektor 5 ke kanan. Nah, jadi ada arahnya tuh ke kanan gitu. Yang kedua ada bentuk vektor. Vektor itu biasanya ditulis seperti ini. Nah, inilah vektor ya. Artinya 2 langkah ke kanan, ini 3 langkah ke atas. Nah, seperti itu. Terus contoh vektor. Vektor itu banyak ya, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, ini contoh yang 2 dimensi, itu 4 1, artinya 4-nya ke kanan, 1-nya ke atas gitu. Terus ada vektor nih yang versi 3 dimensi. Ini digunakan untuk ruang 3D misalnya grafik komputer tuh. Nah, ini cara pengoperasian pada vektor. Penjumlahan vektor. Ini A 2 plus 3 4. Jadi 1 plus 3 itu 4, 2 plus 4 itu 6. Nah, tinggal jumlahkan masing-masing posisi. Nah, seperti tadi. Terus ada perkalian dengan angka. Ini contohnya 2 kali 1 3 sama dengan 2 6. Nah, jadi semua elemennya itu dikali angka tersebut gitu. Nah, kegunaan vektor ini itu banyak ya, sama kayak tadi. Itu ada grafika komputer seperti gerakan karakter. Nah, itu kan ada ke kiri ke kanan gitu.
Yang kedua ada fisika kayak kecepatan atau gaya. Yang ketiga ada AI dan machine learning, dan terus ada navigasi dan arah. Misalkan contoh nyata itu kayak ini, misalkan kayak kita ini indikator motor tuh, misalkan kecepatan motor 60 kg ke utara, atau angin ini bertiup ke arah mana gitu. Jadi kesimpulannya vektor adalah kumpulan angka terus memiliki besar dan arah, digunakan untuk menggambarkan posisi, gerakan, dan gaya. Nah, terus ini yang terakhir, yaitu ada transformasi linier gitu. Jadi apa sih transformasi linier itu? Jadi transformasi linier itu adalah aturan fungsi yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lain dengan cara yang tetap teratur gitu, yaitu satu, menjaga menjaga penjumlahan, dua, menjaga perkalian dengan skalar gitu. Yang pertama ini ada pengertian sederhananya. Bayangkan kamu punya titik atau vektor, lalu dipindah atau diubah posisinya, diputar atau diperbesar, dicermin, dan lain-lain. Kalau perubahan itu tidak merusak bentuk garis lurus dan tetap mengikuti aturan matematika, itulah transformasi linear. Yang kedua, syarat transformasi linear. Suatu transformasi T disebut linear jika T dalam kurung U plus P sama dengan T dalam kurung U, T plus T dalam kurung P, T C kali P sama dengan C kali T sama dengan P. Yaitu artinya apa? Artinya jumlah tetap konsisten dikalikan juga tetap konsisten gitu. Ini contohnya, contoh sederhananya, misalkan T dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung 2, X 2Y. Artinya semua titik diperbesar 2 kali. Nah, terus arahnya tetap sama. Contoh 1,1 sama dengan 2,2, 2,3 sama dengan 4,6 gitu. Nah, kelima, contoh menggunakan matriks. Transformasi linear sering ditulis pakai matriks. Ini 2002 kali XY sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali Y 2Y. Jadi matriks itu adalah alat untuk melakukan transformasi. Nah, contohnya di kehidupan nyata sama ya, dibuat untuk game atau animasi, jadi untuk menggerakkan objek gitu. Terus editing gambar kayak zoom, rotasi, terus AI, machine learning, teknik grafik komputer. Nah, jadi kesimpulannya transformasi linear adalah cara mengubah vektor ke bentuk lain atau tetap menjaga aturan matematika. Biasanya digunakan matriks atau banyak digunakan untuk teknologi modern. Ya. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan PPT-nya kirimkan ke abang.